min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina makanu min aimatil muslimin al-mujtahidin al-fuqaha wal ulama'il amilin wa awliya'is siddiqin wal asfiya'is salihin, khususan hadarat al-imam Abi Dawud Sulaiman bin al-Asas as-Sajistani, bailah hadarat al-imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahumullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Ila hadarat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa muhazzibina wa mursidina, khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqi la adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma daqat illa wa farjah Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan Sunan Abi Dawud, babu ma jaa fi sahmi safi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi sahmi safi, bab menerangkan tentang saham pilihan. Saham pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Katsirin anba'ana aw akhbarana Sufyan an Mutarrifin an Amiri asy-Syafi'i qala kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam sahmun yud'a as-safiyyah insa'a abdan wa insya'a amanatan wa insya'a amatan wa insya'a farasan yakhtaruhu qabla al-khumusi. Telah menceritakan pada kami Muhammad bin Katsir, telah memberi kabar pada kami Sufyan dari Mutarrif, dari Amir Asy-Sya'bi. Beliau berkata, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam sahmun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai saham. Jadi dari ghanimah yang didapatkan setelah menang dalam peperangan, ada keuntungan yang dapat didapatkan oleh umat Islam, itu Nabi mempunyai saham. Baik peperangan yang langsung diikuti oleh Nabi ataupun peperangan yang langsung tidak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut langsung ke medan peperangan. Karena ada peperangan yang Nabi tidak ikut, tapi bukan berarti Nabi tidak berperang. Sebab semua peperangan di zaman Nabi bukan hanya sekedar izin dari Nabi, tapi Nabi sendiri yang membuat strategi, sahabat yang berjalan, dan semua atas izin Nabi dan tentunya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi tetap mempunyai saham. Yud'a as-safiyyah, saham itu disebut as-safi, yaitu saham pilihan. Insya'a abdan, Nabi mendapatkan saham kalau beliau mau, boleh mendapatkan dalam bentuk hamba sahaya laki-laki. Wa insya'a amatan, kalau beliau mau juga boleh memilih hamba sahaya perempuan. Wa insya'a farasan, kalau Nabi mau boleh memilih kuda. Yakhtaruhu qabla al-khumus,
dan dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum 1/5 atau 20%. Itu bagian saham yang didapatkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau melihat yang namanya saham itu Nabi kaya banget, tapi Rasulullah tidak suka menahan-nahan kekayaan. Semua dibagikan, semua diserahkan. Bahkan saham yang jatah untuk beliau kadang-kadang diambil juga, kadang-kadang tidak. Karena dia tidak suka dengan urusan-urusan benda ini. Enggak serakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Asim wa azharahu. Qala haddatsana Ibnu Aun, qala sa'altu Muhammadan an sahmin Nabi sallallahu alaihi wasallam was-safi. Telah menceritakan pada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan pada kami Abu Asim wa azhar. Qala, kedua-duanya mereka berkata telah menceritakan pada kami Ibnu Aun. Beliau berkata, sa'altu Muhammadan, saya pernah bertanya kepada Muhammad an sahmin Nabi, tentang saham Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-safi, dan juga saham pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kana yudrabu lahu bis-sahmin ma'al muslimina. Kata beliau, kata dia, karena yudrabu lahu, diambil bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu nilai saham ma'al muslimina, bersama orang-orang muslim, wa in lam yashhad, sekalipun beliau tidak menyaksikan, artinya tidak ikut dalam peperangan, tapi Nabi yang membuat strategi peperangan itu, dan Nabi juga yang mengizinkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Was-safiyyu yukhaju lahu ra'sun minal khumus. Sedangkan yang disebut dengan as-safi, yaitu saham pilihan, diambil lahu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sun minal khumus, sumbernya dari yang 1/5 qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu. Jadi sebelum yang lain-lain Nabi dulu boleh memilih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menentukan mana pilihan yang paling baik, dan memang itu aturan agama. Masa Nabi dikasih sisa, ya kiai mualim dikasih sisa kita pantas. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beri sisa ke para sahabat, kan nggak begitu. Ada adabnya, dan memang itu begitulah aturan Allah, aturan kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Mahmud bin Khalid As-Sulami, haddatsana Umar ya'ni ibn Abdul Wahid an Sa'id ya'ni ibn Bashir an Qatadah qala. Dalam menceritakan pada kami Muhammad bin Khalid As-Sulami, dalam menceritakan pada kami Umar, maksudnya adalah Ibnu Abdul Wahid, dari Sa'id maksudnya adalah Ibnu Bashir, dari Qatadah beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza kana lahu sahmun safin aw safi ya'khudhuhu min haitsu syaa aw sa'ahu, fakanat safiyatu min dzalika sahm, wa kana idza lam yaghzu bi nafsihi duriba lahu bisamihi wa lam yukhayyar. Terakhir dari Sayyidina Qatadah, beliau berkata, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza, apabila beliau ikut ghazwa, yaitu berperang langsung menjadi pimpinan, dan langsung beliau menjadi salah satu di antara tentara dalam perangnya, seperti dalam perang Badar, dalam perang Uhud, itu Rasulullah langsung ikut. Kana lahu sahmun, maka baginya saham safin atau safi, yaitu disebut sahamnya saham safi khusus, pilihan saham pilihan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'khuzuhu min haitsu syaa, saham itu diambil oleh beliau mana saja yang beliau kehendaki.
yang beliau mau. Fakanat Safiyatu min zalika saham. Salah satunya adalah Siti Safiyah, istri Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah salah satu saham yang diambil. Jadi yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ada amat. Amat itu adalah hamba sahaya yang ditinggalkan, perempuan-perempuan yang ditinggalkan oleh musuh yang kalah, maka itu menjadi keuntungan perang, menjadi ghanimah. Maka dari ghanimah itu ada saham. Sahamnya adalah 20%. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya memilih amat, yaitu memilih Siti Safiyah, dimerdekakan dulu, kemudian baru dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min zalika saham wa kana idza lam yanzu bi nafsihi. Dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung berperang, duribalahu bisahmihi, maka dipilih dari sahamnya itu walam yukhayyar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya tidak mau memilih, yang mana saja. Haddatsana Nasr bin Ali, haddatsana Abu Ahmad, anba'ana aw akhbarana Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kanat Safiyatu minas Safi. Telah menceritakan pada kami Nasr bin Ali, telah menceritakan pada kami Abu Ahmad, telah memberi kabar pada kami Sufyan dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, kana Safiyah itu adalah minas Safi, termasuk saham pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah yang berikutnya diceritakan bahwa Safiyah pernah hampir diambil oleh salah seorang sahabat Nabi, tapi ada yang usul, ya Rasulullah, Safiyah itu adalah bukan perempuan biasa, selain cantiknya luar biasa, tapi beliau adalah salah seorang di antara pemimpin dari kaum musuh sebelumnya, kemudian hanya pantas untukmu. Kemudian setelah Nabi SAW melihat yaitu pantas untuk Rasulullah, maka diambil oleh Rasulullah sebagai saham tadi, sebagai saham Safi. Kemudian sahabat yang lain disuruh memilih yang lain, sampai akhirnya Siti Safiyah diambil sebagai istri Kanjeng Rasulullah SAW. Dan beliau termasuk ummul mukminin, ibu kita semuanya. Wallahu a'lam. Tanggal berapa? 16 ya. Tanggal 25 Zulqa'dah. Kita lanjutkan dengan salawat dan doa haji. Mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan hati, ikhlaskan niat. InsyaAllah kita semuanya menjadi haji yang mabrur. Allah berikan sehat walafiat, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah. Dan kita mohon pada Allah tawasul dengan suratul Fatihah. Kita doakan para ulama mujahidin fi sabilillah, khususnya guru kita semuanya, Abi Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, Imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kita doakan mereka semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekuatan, dan Allah menangkan semua perjuangannya. Dan hari ini umat Islam juga sedang akan demo siang ini. Kita doakan mereka semuanya selamat hasil maksud. Kita mohon pada Allah menjerit bapak-bapak, ibu-ibu hati semuanya, jangan lalai. Semoga pemimpin-pemimpin rejim yang zalim, yang jahat, Allah segera tumbangkan, Allah segera binasakan. Mereka jahat semuanya. Al-Haziniyah
ila hadratin Nabil Mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadrat nabila Adam wa zuriyatihi minal anbiya'i wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Summa ila hadrat nabila Nuh alaihi salatu wassalam. Summa ila hadrat nabila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Summa ila hadrat nabila Ismail alaihi salatu wassalam. Summa ila hadrat nabila Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadrat Sayyidina Abi Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, wa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Summa ila hadrat Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dariyahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramrir raqiq, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramrir raqiq, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ramrir raqiq, salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqqil haramain wa bihaqqi jadil Hasan wal Husain ballighni ya Allah ila Makkah al-Musharrafah wa Zamzam wal maqami wal masyaril haram wa ilal Madinatil Munawwarah ya Azizu ya Rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan Ihya Ulumuddin. Wa ammal hararatu, sampai situ katanya. Kita ulangi sedikit ya ke atas supaya nyambung. Wanzur kaifa khalaqal jibal hafizatan lil miyahi tatafajjaru minhal uyun tadrijan falau kharajat duf'atan la gharaqatil bilad wa halaqaz zar'u wal mawashi wa ni'amullahi ta'ala fil jibali was sihabi wal bihari wal amtari la yumkinu ihsauha. Sampai situ akhirnya ya. Dan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk kita fil jibali, tentang gunung, was sahab, dan juga awan, wal bihar, dan lautan, wal amtar, dan hujan-hujan, la yumkinu ihsauha, tidak mungkin kita bisa menghitung-hitungnya. Lautan adalah nikmat, awan adalah nikmat, gunung adalah nikmat, dan semua yang Allah berikan di alam semesta ini adalah kenikmatan buat kita semuanya. Tapi yang setiap saat kita rasakan bagaimana nikmat Allah yang begitu agung, yang begitu besar. Tentang hujan saja, di mana ada hujan, di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, di situ ada segala macam kehidupan. Sampai awan pun itu adalah nikmat.
Lautan itu adalah nikmat. Wa ammal hararatu, adapun al-hararah, yaitu adanya panas yang dihasilkan karena adanya matahari yang begitu jauh, yang katanya jaraknya matahari dari dunia ini sekitar 149,6 juta kilometer. Sabaraha bapak-bapak, ibu-ibu? 149,6 juta kilometer. Kalau ditempuh oleh pesawat yang cepatnya 10.000 kilometer per jam, ayo tuh anu 1.000 kilometer per jam pesawat, nggak ada. 10.000 nggak ada. 1.000 pun ya pesawat terbang rata-rata 800 kilometer per jam. Maaf, tadi 10.000 kilometer per 10.000 kilometer per jam, katanya itu bisa ditempuh lebih dari 20 bulan. Tapi nggak ada kecepatan pesawat buatan manusia sampai 10.000 kilometer. Hancur. Zaman dulu pesawat kecepatannya tidak seperti saat ini. Logam seperti sekarang, platinum belum ditemukan. Pesawat bergesek dengan udara hancur. Padahal kecepatannya mungkin baru berapa ratus kilometer. Fa innaha la tahsulu bainal ma'i wal ardi. Panas atau suhu panas itu tidak bisa dihasilkan oleh air dan juga oleh dunia. Jadi benda-benda yang ada di planet ini, yang ada di sekitar kita dalam susunan tata surya, itu nggak ada yang panas. Air dingin, tanah dingin, dunia yang ada yang isi di dunia ini adalah dingin, termasuk juga bumi, tanah, batu-batuan juga dingin. La tahsulu bainal ma'i wal ardi. Wa kilahuma baridani, kedua-duanya dingin. Fanzur kaifa sakhkhara syamsa, maka perhatikan olehmu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan matahari, kapan dia terbit, berapa lamanya, bagaimana posisinya, berapa jaraknya, berapa suhunya, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di tempat dingin manusia juga bisa hidup, di tempat yang panas manusia bisa hidup. Bagian mana dunia yang harus disinari oleh matahari, itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutub utara, kutub selatan itu es. Kenapa seperti itu? Itu juga Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kurang matahari, maka nyaris tidak ada matahari, yang ada hanya cahaya terangnya saja, tapi panasnya matahari tidak sampai ke sana. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian yang tidak kena panas matahari, buktinya jadi es semuanya. Contohnya kutub utara dan kutub selatan. Jadi adanya panas, ada hangat, itu adalah dari Allah. Maka kita jangan suka mencaci maki panas. Rasulullah mengatakan, apabila kamu merasakan udara panas, maka mintalah afiyah. Ulah haram jadah. Panas haram jadah. Ayo jalan menurut ngerti. Bukan orang Sunda, mendengar orang Sunda kerkikian bari haram jadah, sama juga saya juga haram jadah. Sarua panas. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Makanya luar biasa. Ini matahari, kalau nggak ada matahari manusia mati semua. Kalau tidak ada matahari nggak akan ada air mengalir. Kalau tidak ada matahari tidak akan ada air di gunung. Tidak ada matahari tidak akan ada air memancar. Kalau tidak ada matahari berarti tidak akan ada sungai yang mengalir yang bisa mendorong sistem bagaimana untuk membuat listrik dari PLTA itu. Kan nggak mungkin. Apa sebabnya? Airnya beku semuanya. Jadi dengan satu saja matahari berapa banyak kenikmatan.
kita bisa menikmati cahaya lampu ini karena ada matahari, bukan karena tiba-tiba bisa dibuat seperti ini. Nggak ada matahari juga nggak ada angin. Sebab secara fisika teori adanya pergeseran antara satu udara kepada yang lain karena adanya panas dan dingin, karena adanya matahari. Satu saja. Jadi matahari diciptakan oleh Allah bukan sekedar pemanas, tapi membuat segala macam sistem dunia ini menjadi hidup. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kita disuruh berpikir. Kata Allah, fanzuru ma fis samawati wal ard, perhatikan oleh kamu segala yang ada di langit dan di bumi. Berarti matahari itu adalah salah satu rezeki yang dikirim oleh Allah buat kita semuanya. Wa kaifa khalaqaha ma bu'diha anil ardi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan asyams, yaitu matahari, padahal jauh jaraknya anil ardi dari dunia ini, musakhinatan lil ardi, yang menjadi pemanas untuk dunia ini, fi waktin duna waktin, dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Malam hari matahari disembunyikan oleh Allah, yang ada kegelapan, yang tadinya dunia panas diatur oleh Allah menjadi dingin. Belum ada di lautan, ada matahari, ada bulan, sampai terjadi ombak, sampai menjadi pasang surut. Di situ ada kehidupan. Nggak ada yang sia-sia Allah ciptakan seperti itu semuanya. Wa kaifa khalaqa, liyahsul al-burda 'indal hajati ilal burdi, atau al-barda ilal bardi, untuk mendapatkan, menghasilkan dingin ketika dingin dibutuhkan. Daerah mana itu dibutuhkan dingin? Sampai iklim saja ada iklim tropis, ada iklim subtropis, ada musim salju, ada musim gugur, ada musim semi, ada musim-musim yang lainnya. Di kita satu saja musim. Kalau di kita apa? Ya musim kemarau dan musim hujan saja. Wal harru 'indal hajati ilal hari, dan untuk mendapatkan panas pada waktu panas itu dibutuhkan. Yang luar biasa di kita, panas matahari ini sampai 12 jam. Bahkan sekarang isyraq itu misalnya jam 6, berarti matahari sudah memancar. Waktu duha jam 6 lebih 1/4 sudah mulai memancar. Ada pengaruh itu pancaran matahari pada tubuh kita, pada udara, pada tanaman, pada daun-daunan dan sebagainya, sampai jam 6 tenggelam. Pas maghrib 24 jam. Ada satu negeri yang mataharinya hanya dalam satu hari mungkin hanya 3 jam, 4 jam, dan kadang-kadang lebih dari 20 jam, kadang-kadang kurang dari 4 jam. Di kita stabil, makanya tanahnya subur, pohonnya cepat gede. Katanya di Skandinavia adalah tempat asal usul kertas. Kertas itu bahan bakunya adalah pohon, kayu. Tumbuhnya di sana, kalau di kita hanya 5 tahun, di sana 40 tahun baru bisa dipanen. Kan jauh banget. Syukur kita. Apa sebabnya? Ada matahari. Allah jadikan begitu semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita belajar ilmu seperti ini. Kan Imam Ghazali menyuruh tafakkur, supaya kita tambah berpikir, supaya kita tambah makrifat betapa banyaknya nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu bisa menghitungnya. Ini salah satunya tentang matahari saja. Fahazi ihda hikami syamsi, ini adalah salah satu di antara diciptakannya hikmah, salah satu hikmah diciptakannya matahari. Bukan sekedar untuk pemanas,
Tapi dengan ada matahari, kehidupan jadi bergerak, kehidupan jadi berkembang. Wal hikamu fiha aksaru min an tuhsa. Dan hikmah-hikmah tentang diciptakannya matahari itu lebih banyak dari segala hitungan-hitungan. Gak nampak matahari mati semuanya, beku semuanya. Tapi matahari itu jadi memancar, memberikan panas dan segala macam kemanfaatan, bukan sekedar panas dan terang. Aneh, matahari katanya pancarannya ada ultravioletnya, ada vitamin D-nya. Padahal sekedar cahaya, logika kita yang namanya vitamin dari buah yang bisa dimakan. Tapi aneh, cahaya matahari ada vitamin D-nya. Secahaya tapi ada vitaminnya, aneh. Bisa menguatkan tulang, bisa mengobati penyakit-penyakit. Makanya jangan pernah mencaci maki cahaya matahari. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summan nabatu. Nah, kita lanjutkan nanti pada hari Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajiha fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wajhatu wajhiya lillati fatara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati war-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun.
والله الخالق البار المصلى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإذ النفس بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتس بيدين ويتكلم بشفتين حصنت النفس بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يضروني ججار وجل ثناؤه وتقدست أسماء ولا إله غيره اللهم إني أجلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتعيلهم ومكرهم ومكايدهم أرفنا رمى النار بي عداوة من الجن والإنس يا حفيظ يا حميد يا كافي يا محيط سبحانك يا ربي وعظم شأنك وعز سلطانك وأرفع مكانك تحسنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله والصالحين من عباد الله حسنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكتفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك أنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرق النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت اللهم رب الناس عذب الباس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش الأديد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وإراسة من إراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تنفعني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.